Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari materi tentang perjuangan organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, Indonesia diwarnai munculnya berbagai organisasi pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut memiliki strategi dan berbagai macam variasi. Ada yang bersifat kooperatif maupun sifatnya non kooperatif. Kooperatif itu perjuangan yang artinya bersifat moderat atau bersedia kerjasama dengan pemerintah penjajah. Kemudian non kooperatif itu sebuah perjuangan yang sifatnya keras dan tidak bersedia untuk kerjasama dengan pemerintah penjajah. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Politik etis banyak melahirkan golongan terpelajar yang menyadari pentingnya pendidikan dalam menentang penjajahan. Tetapi hal tersebut terhambat oleh kemiskinan, sehingga anak-anak terhambat pula mendapatkan sebuah pendidikan. Hal tersebut memunculkan keprihatinan dari Dr. Wahidin Sudirhusodo, sehingga pada tahun 1906 sampai 1907 bersama siswa Stovia, salah satunya dari Sutomo, berkeliling di Jawa untuk menghimpun dana pendidikan. Usaha ini mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat. Akhirnya Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan Budi Utomo ini untuk meningkatkan pengajaran bagi orang Jawa serta berusaha membangkitkan kembali budaya Jawa. Dan yang kedua ada Serikat Islam, organisasi Serikat Islam atau SI. Organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tujuan membuat forum ini melawan penghinaan rakyat Bumiputra serta membentuk Kementerian Ekonomi Pengusaha Pribumi. Pada tahun 1912 pemimpin yang baru, Hos Cokroaminoto, organisasi ini berganti nama Serikat Islam atau biasa disebut SI. Salah satu tujuan ini adalah memperluas dan menambah bidang politik. Akhirnya SI berubah menjadi partai politik dan mengirim wakilnya ke Volkskrad. Tahun 1918 ini terjadi pergolakan di tubuh SI, yaitu masuknya ajaran Marxisme di bawah Samuel dan Darsono. Hal ini tentu membuat debat antara H. Agus Salim, Muiz dan Saman Tan Malaka. Pada tahun 1921 organisasi ini terpecah menjadi dua, ada SI Merah maupun SI Putih. Tahun 1924 menjadi SI Merah ini menjadi Partai Komunis Indonesia. Kemudian SI menjadi Partai Serikat Islam. Yang ketiga ada organisasi Indeks Party atau IP. IP ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Does Dekker, dan kedua Suwardi, yang ketiga Mangunkusumo. Tujuan dari IP ini menghapus kolonialisme yang mengeksploitasikan rakyat dan mempersiapkan kehidupan yang merdeka. Sistem keanggotaan ini aktif mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keempat ada Perhimpunan Indonesia, organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Berdirinya Perhimpunan Indonesia berawal dari Indeks Vereeniging atau IV pada tahun 1908 di Belanda. Organisasi ini didirikan oleh Sultan Kesayangan dan RW Noto Suroto. Organisasi ini tujuannya
sebagai perkumpulan sosial mahasiswa atau membincangkan persoalan di tanah air. Pada tahun 1925 perkumpulan ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Akhirnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta pernah menjadi ketua PI, membuat perkumpulan semakin disorot dunia. Kemudian yang kelima, Partai Komunis Indonesia. Munculnya partai ini bermula datangnya Henk Snevely di Indonesia tahun 1913. Beliau adalah seorang sosialis yang aktif dalam organisasi ISDV. Pada tahun 1916 gencar politik invasi atau menyusup mempengaruhi SI atau yang bisa disebut Serikat Islam. Bahkan pemimpin SI ini seperti Darsono dan Samuan berhasil dipengaruhi Snevely. Hal tersebut membuat SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih dipimpin oleh Hos Cokro-Minoto dan SI Merah dipimpin oleh Semaun. Bersama ISDV ini SI mendirikan Perserikatan Komunis Hindia tahun 1920. Kemudian tahun 1924 berganti menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai ini diketuai oleh Sumaun dan wakilnya Darsono serta didukung oleh tokoh lainnya seperti Tan Malaka, Muso, dan Alimin. Setelah menjadi besar pada tahun 1926, PKI percaya diri untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di bawah Alimin. Setelah pemberontakan ini, pemerintah kolonial menyatakan partai terlarang karena aksi mereka ini sangat berbahaya. Kemudian keenam ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berdiri PNI ini berawal dari pemikiran orang Algemeen Studio Club di Bandung. Di antaranya adalah Ir Soekarno, Sunario, Cipto Mangunkusumo, dan Iskat Cokro Hadisuryo. Mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia setelah Partai Komunis dilarang oleh Belanda. Maka perlu adanya tempat baru untuk menampung aspirasi rakyat. Perjuangan PNI ini mendapatkan titik yang lebih cerah tanggal 17 sampai 18 Desember tahun 1927. Berhasil mempelopori terbentuknya Pemukatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Kemudian ketujuh ada Partai Indonesia atau Partindo. Organisasi ini didirikan di Jakarta tanggal 30 April 1931. Organisasi ini dibentuk oleh Sortonus sewaktu menjabat ketua PNI. Tujuan Partindo ini sama dengan PNI, yaitu mencapai Indonesia merdeka.